Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kitab suci Al-Quran memiliki banyak surah di dalamnya. Di antara surah-surah tersebut terdapat sejumlah surah yang paling tidak disenangi iblis atau paling dibenci setan. Seperti yang kita ketahui bahwa jin dan iblis merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tugas untuk merayu dan menggoda manusia dalam kehidupan di dunia dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergoda oleh godaan setan. Syekh Ali Jaber pernah berkata bahwa ada ayat Al-Quran yang paling tidak disukai setan dan iblis yang bisa kita jadikan sebagai ayat pengusir jin dan setan. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi semua orang yang memiliki dosa besar apapun. Bahkan jika mereka melampaui batas, dosa dan maksiat diampuni oleh Allah. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Berikut ayat-ayat Al-Quran ini ditakuti oleh bangsa jin dan iblis yang bisa kita gunakan sebagai perlindungan bagi umat manusia yang membacanya. Antara lain adalah 1. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surah pembuka di dalam Al-Quran maupun di bacaan sholat. Bahkan ibadah sholat kita menjadi tidak sah jika kita tidak membaca surat ini. Jadi wajar kalau setan sangat membenci surat Al-Fatihah. Dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah berbunyi, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. 2. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah cocok dilafalkan untuk mengusir setan dari rumah kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Sesungguhnya Allah menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim 2 ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Surah Al-Ikhlas. Walaupun surat ini pendek, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Surat Al-Ikhlas bukan hanya untuk berguna untuk meruqyah saja, tetapi juga sebagai perlindungan dan zikir harian karena keutamaannya. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 4. Ayat kursi. Ayat kursi terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran dan menjadi surah yang sangat ditakuti setan. Bahkan sekelas jin ifrit bisa mati terbakar karenanya. Ayat kursi sangat dianjurkan untuk dibaca setiap selepas sholat fardu karena menjadi jaminan masuk surga. 5. Surah Mu'awwizatain. Surah Mu'awwizatain adalah 2 surah pelindung yang terdiri dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah ini dapat melindungi kita dari kejahatan manusia dan jin, penangkal sihir hingga anti santet. 6. Surat Al-Falaq. Surat ini hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi Al-Falaq memiliki makna yang luar biasa. Bahkan surat ini sering dijadikan ayat untuk mengusir setan. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul takhilinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan surat Al-Falaq ayat 113. 7. Surat An-Nas. Surat ini berisi tentang keagungan Allah sebagai tempat perlindungan dari kejahatan setan dan jin. Ini dapat kita gunakan sebagai penangkal sihir dan santet. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 114. Sahabat yang beriman, itulah 7 ayat-ayat Al-Quran yang ditakuti oleh bangsa jin dan iblis. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rumah yang sering didatangi malaikat akan membawa keberkahan kepada pemiliknya. Agar rumah kita sering didatangi malaikat dan dijauhi setan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara agar malaikat sering datang ke rumah kita? Ketahuilah pula beberapa hal yang mencegah malaikat datang ke rumah kita. Cara agar rumah didatangi malaikat, berikut ini 4 cara yang bisa diamalkan agar rumah sering didatangi malaikat. 1. Sering membaca Al-Quran. Cara pertama adalah penghuni rumah harus bersering-sering membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan demikian malaikat akan berdatangan dan otomatis setan akan pergi menjauh. Dikisahkan bahwa Usaid bin Khudair melihat sejenis awan meliputi dirinya ketika membaca Al-Quran. Rasulullah menyebut awan-awan itu adalah malaikat yang berbondong-bondong datang untuk mendengar bacaan Al-Quran darinya. Karena banyaknya malaikat yang datang, mereka tampak seperti awan. Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat yang telah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, rumah yang kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Quran yang mulia. Riwayat lain mengatakan rumah yang tidak dibaca Al-Quran seperti kuburan. Dalam hadis riwayat Ibnu Syirin, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. 2. Bacakan zikir dan sholawat. Selain membacakan Al-Quran, malaikat juga senang mendatangi rumah yang dibacakan zikir dan sholawat. Zikir sebagai amalan untuk mengingat Allah. Adapun malaikat yang mendengar sholawat Nabi SAW akan menyampaikan kepada Nabi dan mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berlipat ganda. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Rasul, bahwa untuk 1 sholawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat Nasai. 3. Bersihkan rumah dan beri wewangian. Terkadang hal sederhana pun dapat mengundang malaikat datang ke rumah kita. Caranya adalah dengan rajin membersihkan rumah dan memberi wewangian. Malaikat adalah makhluk yang menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau wangi dapat dimunculkan dengan menjaga kebersihan, membuang sumber bau tidak sedap, serta memberi wewangian. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya kebersihan itu adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya yakni barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan makanannya tidak sedap lainnya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mahmud Asy-Syafroni dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah menyebut sumber wewangian yang disukai malaikat antara lain minyak mistik atau kasturi, ambar, jafaron dan gaharu. 4. Hindari hal yang mencegah malaikat masuk rumah. Kita juga harus menghindari hal-hal yang mencegah malaikat masuk ke rumah. Berikut ini sejumlah hal atau penyebab malaikat tidak masuk rumah. 1. Terdapat lukisan dan patung di rumah. Ada anjing di dalam rumah. Terdengar suara-suara setan seperti lagu, perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor. Pemilik rumah memutuskan tali silaturahmi, durhaka kepada orang tua, rumah untuk tempat maksiat. Beberapa hadisnya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar timbul. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Muttafaqun alaih dari Abu Talha Al-Ansori. Sahabat yang beriman, demikian tadi telah kita ketahui dan bisa kita amalkan 4 cara agar malaikat sering datang ke rumah kita sekaligus mencegah setan mengganggu kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.